Kristen tidak Personal. mengajarkan kepada penghormatan kepada patung Maria, tapi umat yang melakukannya. Gimana Anda ini? Abang jangan menyamakan iman kami sama iman abang ya. Kami itu Memang tidak magisterium sama. juga tradisi Memang juga tidak gitu. sama. Nah artinya Coba. abang nggak bisa untuk menuntut Adakah- orang lain. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Ini pembahasan yang sangat sensitif sekali ya. Mohon maaf bagi pendukung Edis TV ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat jahat sama Edis TV ya. Saya sayang sama Edis TV, makanya saya bikin video ini. Saya tidak ada mensreya di sini atau niat jahat ya. Jadi gini, sebenarnya salah satu yang memviralkan Edis TV di YouTube itu adalah saya termasuk ya dari sekian orang yang memviralkan Edis TV. Buktinya ada 200.000 atau sampai 300.000 view gitu ya. Video saya bahas tentang Edis TV. Kayaknya kalau digabung semuanya sampai kali 500.000 view gitu ya. Jadi artinya saya itu juga berperan ya memviralkan Edis TV dulu waktu tidak terlalu viral gitu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika sekarang Edis TV itu sudah mulai ya, mohon maaf ya bagi pendukung Edis TV ya, sudah mulai melenceng kalau saya perhatikan ya, sudah mulai seruduk sana, seruduk sini ya. Ya dia sering bahas Katolik ya, kemudian sering bahas sesama Kristen gitu. Ini saya nggak bisa terima gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf bagi pendukung Edis TV ya. Saya tuh nggak tahu kenapa Edis TV sekarang jadi seperti itu gitu ya. Dulu kan nggak seperti itu ya. Dulu dia berdebat dengan yang beda agama. Ya boleh lah gitu ya, nggak jadi masalah ya kalau berdebat dengan yang beda agama. Karena apa? Karena ya biar saling memahami gitu ya, bukan menjelek-jelekan, saling memahami satu sama lain ya. Artinya gini ya, dalam beragama itu kan kadang kita kan tidak memahami agama lain sehingga kita salah kaprah. Ya saya mendukung Edis TV dalam hal itu ya. Tapi kalau dalam hal ini saya kurang mendukung gitu ya, karena kalau saya perhatikan Edis TV sekarang sudah mulai seruduk sana, seruduk sini gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh itu yang mulai kan Bang RK, oh itu kan yang mulai kan dari pihak Katolik itu sendiri. Tapi kan ajaran Kristen mengatakan, kasihilah musuhmu gitu. Ya kenapa seiman aja, seagama ribut gitu, cakar-cakaran? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Edis TV jadi seperti sekarang ini? Apakah karena dia banyak follower gitu, karena terkenal gitu, karena dia sudah dapat rumah gitu ya, karena sudah dapat donasi, dapat kepercayaan gitu, banyak yang mendukung gitu. Jadi ibarat dalam pemerintahan ya, kalau misalnya saya pendukung Prabowo misalnya, tiba-tiba Prabowo ini bermasalah misalnya ya, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan rakyat misalnya ya, kita bandingkan ya Prabowo dengan Edis TV misalnya, maka saya juga berhak mengkritik Prabowo ya. Kalau saya tim sukses Prabowo misalnya, sama seperti Edis TV juga ya, salah satu yang memviralkan Edis TV itu saya, jadi saya harus bertanggung jawab gitu ya. Ya kalau misalnya Edis TV sekarang sudah seruduk sana, seruduk sini, sudah melenceng sana, melenceng sini, saya juga harus mengkritik ya. Karena ya banyak juga ya subscriber channel ini ya, atau teman-teman yang nonton video ini tahu Edis TV itu ya dari saya gitu ya. Saya harus bertanggung jawab gitu. Artinya gini, saya tidak ada niat jahat ya bagi pendukung Edis TV ya. Saya mengkritik itu ya karena saya sayang gitu, bukan karena saya benci gitu. Ya, kalau saya perhatikan ya Edis TV ini ya, mohon maaf bagi pendukung Edis TV ya, mohon maaf sebesar-besarnya, ada semacam karena sudah terkenal gitu ya, banyak yang mendukung sehingga lupa diri gitu ya, lupa daratan. Bahwa dulu yang merangkul dia itu siapa? Orang-orang Katolik kan. Saya juga sebenarnya kalau mau kritik Katolik itu banyak yang pengen saya kritik. Banyak pengen yang saya kritik dari Katolik, dari Protestan juga seperti itu, dari agama lain juga seperti itu. Tapi ya gini ya, saya berpikir bahwa keyakinan itu tidak bisa debatkan gitu ya. Kenapa keyakinan itu nggak bisa didebatkan? Kecuali keyakinannya bertentangan dengan nilai kemanusiaan ya. Karena gini, kalau misalnya orang-orang Katolik itu lebih fokus pada Bunda Maria misalnya, apakah itu keyakinan? Yes, itu keyakinan. Kalau orang Katolik itu bakar kemenyan misalnya, atau mereka itu ada patung misalnya, apakah itu keyakinan? Itu keyakinan. Apakah keyakinan itu bisa disesatkan? Nggak bisa.
Apakah keyakinan itu bisa didebatkan? Gak bisa. Karena definisi daripada keyakinan itu adalah kita mempercayai suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung atau terbukti secara nyata. Itu definisi keyakinan. Jadi kita harus paham dulu apa itu definisi keyakinan gitu ya. Mohon maaf ya, saya bukan si paling paham atau si paling cerdas ya, tapi ya kalau saya perhatikan Edis TV ini sudah mulai melenceng gitu. Dia tidak memahami apa definisi daripada keyakinan. Ya kalau dia memahami definisi keyakinan itu, dia tidak mungkin mengkritik Katolik, menyembah inilah, menyembah itulah gitu ya, menyembah patung. Nggak boleh seperti itu. Seiman guys, sama Kristen cakar-cakaran gitu. Kalau misalnya Bang RK itu misalnya mengkritik Edis TV, jangan salahin keyakinan orang Katolik. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau mau nyalahin itu, nyalahin Bang RK. Bang RK-nya itu orangnya disalahin gitu. Jangan keyakinannya. Kecuali keyakinan orang-orang Katolik itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Misalnya mereka ngajak-ngajak orang untuk menyembah patung, misalnya memaksa orang untuk menyembah patung, mengganggu orang ya karena mereka menyembah patung. Ya mereka menyembah patung sambil teriak-teriak misalnya, mengganggu orang tidur misalnya. Itu baru bisa didebatkan. Tapi kalau nggak mengganggu orang lain gitu ya, kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan orang lain, nggak jadi masalah gitu ya. Jadi STB-nya sudah keterlaluan gitu. Ya, kemudian selain itu dia juga mengkritik ya apologet-apologet lainnya gitu ya. Bahkan dia mengatakan apologet itu dengan istilah tololet gitu ya. Tololet. Jadi ini sudah keterlaluan ya. Bahkan Kak Agatha juga seperti itu. Kak Agatha juga sebenarnya ya bisa aja dia salah, tapi nggak boleh seperti itu. Sesama Kristen malah debat gitu ya. Harusnya kan bersatu dong, ya, merangkul, seiman gitu ya. Jadi kalau sesama Kristen debat ribut, siapa yang tertarik dengan agama Kristen coba? Siapa yang tertarik? Gak ada. Gak ada yang tertarik dengan agama Kristen. Siapa yang tertarik? Malah orang-orang akan mengata-ngatain, oh, tuh Kristen tuh lihat tuh ribut satu sama lain, sama aja gitu. Ya jadi ya mohon maaf bagi interview saya tidak memojokkan Edis TV di sini ya. Karena yang pertama kali atau salah satunya yang memviralkan Edis TV di YouTube ya, garis bawahi ya. Ada bukti digitalnya itu ya. Saya tuh sering bahas Edis TV dulu ya. Bahkan komentar-komentar di channel ini juga banyak yang mengatakan bahwa saya tuh mengenal Edis TV itu ya karena kamu gitu, karena kamu sering bahas gitu. Jadi saya bertanggung jawab dong ya. Ya Edis TV itu sudah mulai melenceng ya. Kemudian baru-baru ini Edis TV diduga dia akan melaporkan apologet-apologet lainnya gitu. Kan ngaco ya. Kenapa sih nggak fokus gitu ya menyebarkan atau mewartakan agama Kristen gitu, menginjilkan agama Kristen gitu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kita harus berdonasi gitu ya. Bahkan Edis TV juga diduga mengumpulkan donasi untuk apa? Untuk memenjarakan para apologet-apologet lainnya. Ngaco, kok sesama apologet ribut. Kalau misalnya nih ada yang ngata-ngatain Edis TV misalnya nih, ya misalnya nih satu iman gitu ya, ngata-ngatain. Ya wajar aja gitu. Saya juga sering dikata-katain kok. Saya sering banget dikata-katain. Ya wajar aja. Apakah saya menyerang? Bahkan ada YouTuber yang subscribernya ratusan ribu sering ngata-ngatain saya gitu ya. Apakah saya ngata-ngatain balik? Enggak, biasa aja. Ya itu resiko kalau udah terkenal itu ya seperti itu resikonya gitu. Ya ada kelebihan dan kelemahannya. Terkenal dia dapat kemudahan-kemudahan gitu ya. Hidupnya lebih mudah gitu, pilihannya lebih banyak. Ya sisi buruknya ya itu dikata-katain ya harus siap dikata-katain ya. Kalau misalnya Bang RK ngata-ngatain ya salahin Bang RK-nya, jangan sampai ke mengkritik agama ini dong Katolik gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Protestan juga seperti itu ya. Jadi jangan dikritik kecuali dia bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau bertentangan dengan budaya misalnya gitu ya. Dalam agama Kristen juga kan ada tuh yang mengharamkan budaya ya. Ada banyak tuh sebenarnya. Itu bertentangan dengan budaya nggak boleh ya. Itu yang perlu kita kritik ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Edis TV ini seksi Jehovah gitu. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi ya mau seksi Jehovah kayak mau apa kayak ini ya nggak ada urusan ya.
itu masalah pribadinya. Yang jelas yang dia, kalau saya perhatikan sekarang ini, lebih fokus ngurusin agama Kristen atau apologa Kristen daripada ngurusin ya gimana caranya berbuat baik gitu ya. Lalu solusinya apa? Solusinya, ya ini solusi dari saya. Mohon maaf bagian itu videonya. Stop donasi sama Edis TV. Stop. Jangan berdonasi, jangan ngasih gift. Stop. Ya, bila penting unfollow dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya nih dia udah bertobat gitu ya, sudah tidak nyenggol sana, nyenggol sini, seruduk sana, seruduk sini, ya udah kita follow lagi gitu ya. Ya itu semacam hukuman gitu ya. Boleh dong ya kita hukum. Dengan cara apa? Dengan cari, jangan ini ya, share videonya gitu ya. Stop aja gitu, jangan di-share videonya, jangan ngasih donasi dan sebagainya ya. Mohon maaf ya bagi yang video ini. Mohon maaf bagi pendukung Edis TV ya. Saya tidak ada niat jahat sama Edis TV ya. Tapi ya nggak ada solusi lain gitu. Kalau nggak bisa ditegur secara langsung. Saya tuh pengen negur secara langsung, tapi kan saya jarang live juga ya di YouTube. Dia juga jarang live ya di YouTube ya. Di TikTok ya kebanyakannya. Ya kalau bisa ketemu bisa gitu ya, ngobrol langsung gitu. Tapi jarang ini juga ya, live juga ya. Jadi saya bertanggung jawab memviralkan dan saya juga bertanggung jawab menegur Edis TV. Ya lebih baik bahas agama yang lain gitu ya. Maksudnya memperkenalkan ke agama yang lain gitu ya. Maksudnya Kristen itu dikenalkan dengan agama lain supaya orang tahu gitu, jangan ada kesalahpahaman. Itu lebih bagus ya daripada rebutan donasi secara apologet. Ya maksudnya sesama apologet rebutan donasi itu kan nggak bagus ya, nggak baik. Nggak baik bagi kesehatan, nggak baik bagi agama Kristen, bagi semuanya nggak bagus ya. Jadi ya mohon maaf ya bagi yang nonton videonya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya punya beban moral gitu ya. Saya dulu memviralkan ya, sekarang saya juga harus mengkritik ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar. Ya kita cuma diskusi apakah Anda setuju atau tidak, apakah ada saran lain atau tidak. Coba tulis di komentar. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.